membangun ini. Selamat pagi, Yang Manpaba News kembali hadir menemani pagi Anda dengan berita terbaru dan terpercaya. Bersama saya Sari Maresta. Pada kali ini, Manpaba adakan seleksi PPDB pada jalur undangan Sabtu 29 April 2017. Kegiatan belajar mengajar. Tuanya bahwa kelas kita yang keluar itu 5 kelas. Tapi semuanya dapat nomor kan. Nah ya. Siapnya pakai mukena, anu keluar langsung pakai lam makan air. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Dr. Agus Jahri MSI selaku Ketua Panitia PPDB. Pak, apa saja tahap menyeleksi siswa dari jalur undangan? Tahap yang pertama kita tahap administrasi, kemarin sudah kita laksanakan pengambilan administrasi ini dinyatakan lulus, mendapat nomor dan hari ini tahap berikutnya digunakan tes jalur undangan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencari bibit. Itu siswanya tidak terlalu akademik, tapi yang dilaksanakan tes skill, tes kemampuan termasuk pada tulis Al-Quran dan kemampuan dalam melaksanakan sholat. Bisa yang dilaksanakan pada waktu yang Berapa target siswa yang akan lolos ke Mantangkalan Balai? Untuk jalur undangan itu tetap kita seleksi, kita lihat motivasi dari orang tua, dukungan orang tua, dan minat anak. Kalau memang seluruhnya semuanya mendukung, motivasi anak tinggi, memang ingin masuk ke madrasah Alia Negeri, semuanya akan kita terima, kecuali yang tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti secara spontanitas orang tua sudah menarik diri anaknya untuk masuk ke madrasah Alia Negeri. Apa saja harapan kepada para siswa dan siswi yang akan menjadi pelajar di Mantangkalan Balai? Ya, mereka punya harapan bahwa madrasah kita ini adalah salah satu madrasah yang jadi favorit, terutama mereka ingin mengembangkan bakat dan minat kemampuan di sini. Kita lihat sendiri bahwa kita mengembangkan anak yang masuk di madrasah ini, yang olahraga kita kembangkan olahraga, yang akademik akan kita kembangkan akademik, yang seni akan kita kembangkan di bidang seni. Apa pendapat Anda tentang tes seleksi ini, Pak? Tes seleksi ini tidak lain adalah untuk penjaringan dalam rangka untuk mencari mutu. Jadi kalau anak kita seleksi, mudah-mudahan yang kita lihat bukan sekedar cakap dengan akademiknya saja, tapi kita lihat dari nilai sikap dan perilaku sesuai pengukuran dengan kurikulum 2013. Apa tujuan diadakan seleksi ini? Ya, tujuan seleksi ini supaya kita mendapatkan bibit yang unggul, siswa yang berprestasi sesuai harapan kita ke depan. Kita bukan sekedar prestasi di bidang kurikuler, kita mengacu kepada prestasi yang mengarah kepada akademik. Apa manfaat diadakannya seleksi ini? Ya, diadakan seleksi ini yang pertama kita daya tampung tidak mencukupi, sementara animo masyarakat cukup banyak, maka salah satu jalan yang harus kita tempuh tidak ada lain harus mengadakan seleksi. Ya. Baiklah, itu saja wawancara dari kami kepada Ketua Panitia PPDB. Ya. Budaya no. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Septian, salah satu siswa dari MTS Al-Masri. Septian, kenapa Anda memilih Manpaba? Saya memilih Manpaba karena Manpaba adalah sekolah yang baik, sekolah yang religius, dan ekstrakurikulernya banyak. Apakah
itu berasal dari keinginan sendiri? Iya, itu keinginan dari hati saya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Bagaimana persiapan Anda sebelum mengikuti tes? Saya berzikir, sholat, dan belajar supaya tidak gugup. Apa harapan Anda setelah ikut seleksi? Semoga saya lulus dan saya menjadi peserta didik di Mantaba. Apa tanggapan Anda tentang seleksi ini? Seleksi ini sangat menegangkan dan banyak sekali saingan. Bagaimana cara Anda agar bisa tes jalur undangan? Saya juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 3, dan saya juga mengikuti ekstrakurikuler di sekolah seperti PKS, pramuka, dan mengaji dan lain-lainnya. Tes apa saja yang Anda ikuti? Tes baca Al-Quran, sholat, dan wawancara. Berapa lama waktu penyeleksian? 15 menit. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Akram Wilson, salah satu wali dari siswa yang mengikuti tes dari jalur undangan. Bapak, kenapa memilih Pangkalan Balai? Kebetulan kita aktivitas di Pangkalan Balai, dan kenapa dipilih MAN ini? Pertama itu MAN itu kan alirannya negeri. Terus dari sisi negeri karena prestasi kita ada, memungkinkan kita bisa masuk. Terus MAN itu sendiri dipilih karena saya lihat lingkungannya bersih, kemudian kualitas guru-gurunya yang terdidik itu sopan dan santun. Insya Allah kita yakin sebagai orang tua menitipkan anak ke sini sangat kita berharap bisa anak didik kita bisa lebih menjadi orang yang baik dan benar untuk bisa ke masa depannya. Pak, apakah anak Anda masuk ke mana dan keinginan sendiri? Pada prinsipnya bukan keinginan sendiri, memang ada keinginan, tapi itu harus didiskusikan sama yang bersangkutan. Sebab kalau kita untuk memaksakan itu nggak boleh. Karena itu kebiasaan dari kami, kita diskusikan sama si anak. Kalau anaknya suka dan melihat foto yang sudah kita lihatkan, dan dia berminat, jadi kita dapat ke situ. Pak, apa harapan Anda kepada pihak madrasah dan kepada anak Anda? Alhamdulillah, insya Allah kita berharap dengan madrasah ini anak kita yang paling utama dalam kehidupannya yang penting adalah iman. Karena kita yakin namanya madrasah yang paling utama adalah iman. Terus selanjutnya untuk anak sendiri masa depannya lebih bisa menjanjikan. Terus dari sisi pendidikan, dari sisi akademi berharap bisa dari MAN ini menciptakan pribadi-pribadi yang unggul di masa depan. Baiklah, itu saja wawancara dari kami. Baiklah, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Ansori selaku Ketua Komite. Pak, apa harapan orang tua kepada MAN Pangkalan Balai? Yang pasti kami dari jajaran kepengurusan komite berharap MAN ke depan lebih baik, lebih bermutu, dan lebih menggema. Itu yang pasti harapan kami. Apa saja sumbangsi orang tua pada MAN Pangkalan Balai? Ya, ini tadi seperti yang baru sudah kami laksanakan. Untuk penerimaan siswa baru ini kami mengajak daripada para wali peserta didik untuk memberikan sumbangsi, entah sifatnya terkhusus dalam hal ini berbentuk materi dalam hal untuk pembangunan ke depan di MAN ini. Apa program komite untuk MAN Pangkalan Balai? Yang pasti program kami di kepengurusan komite yang baru, apa program-program dari komite yang lama yang sifatnya masih dapat kami pertahankan, kemudian yang sifatnya perlu ada pembenahan kami benahi,
Yang pastinya program ke depan untuk teman ini, pembangunan yang ada akan lebih kami tingkatkan. Baiklah, itu saja wawancara kami kepada Ketua Komite. Demikianlah berita yang dapat kami kabarkan. Saya Badima Resta dan kru yang bertugas di Pangkalan Balai mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.